juga ini lambangnya NR. Ada juga biasanya bahan bakarnya dimulai itu kita boroskan di RPM 2000. Itu kita boroskan, jadinya mesinnya kayak mesin masalah. Sebenarnya itu hanya passion, secara performa nggak ada, dan muda itu dalam dia balap nggak ada. Uang pembakarannya dibikin masalah, businya jadi cepet mati. Jadi kalau ininya mundur bisa ya. Ini bisa lihat. Nah ini. Kalau langsung hilang grafiknya kalau. Nah ini kalau lihat kita lihat grafik. Jadi tadi itu siapa sih? Ini grafik. Ini grafik 4 dimensi. Jadi ada kecepatan itu di RPM. Angka 8 kali kemudian ada angka 2700 sampai 8700 itu adalah milisekonnya. Oh, timingnya. Semprotan bahan bakarnya. Terus yang 0 sampai 73,4 itu TPS. Oh, TPS. Derajat bukaan. Derajat Bukaan gas. Ya. Jadi saat gas dibuka, RPM naik berapa, bahan bakar berapa nyemprot. Kadang-kadang gas sudah dibuka kan RPM-nya belum naik, kan nggak mungkin loh langsung naik, ada proses. Makanya grafik itu bisa kita mainkan di mana. Cuma kalau main ini sebenarnya paling bagus kita harus paham namanya perbandingan bahan bakar. Terus paling akurat lagi kita mempergunakan namanya alat ukur AFR. AFR. Karena kita dikenal pot, kita gas, oh di RPM ini terlalu kering, kita tambahin. Enaknya remap di situ. Oh ini terlalu boros, kita kurangin di titik mana. Dinilai berapa, kita maunya berapa perbandingan. Kalau perbandingan bahan bakar normal itu kan 14,7 banding 1. Iya. Nah, tapi saat kita butuh akselerasi dan lain-lain itu bisa kita sampai perbandingan itu 1:12. Jadi tidak selalu 14,7 banding 1 di semua tingkat kecepatan. Terutama 1:12 itu saat akselerasi, saat kecepatan tinggi itu rata-rata 1:12. Tapi saat medium itu bahan bakarnya 1:14. Start awal lebih boros juga, 1:12. Karena apa? Saat kita narik awal itu membutuhkan banyak tenaga, banyak bahan bakar. Nah, ini kalau berdasarkan nilai. Jadi ini milisecond nyemprotnya itu. Ada ini 3000 di 800, ini kan tambah turun. Nah, tapi kalau kita lihat grafik itu gini nanti mainnya di sini. Gak mungkin RPM 800 bukan sekian, gak mungkin kan. Jadi ini mestinya gini. Nanti grafiknya itu mainnya di sini. Wilayahnya di sini. Bukan gas 0, gas RPM 11 itu kan enggak ada. Nah, jadi kita namanya di sini. Ya, kenapa ini nggak dibikin 0 aja, Pak? Nah, kondisi pergerakan itu dia nggak baca, artinya masalah. Ini RPM dari GPS, RPM dari IAP, tingkat air pressure. Jadi ini kendaraan yang menggunakan sensor MAP. Maaf, GPS. Nah, kalau di motor-motor yang Versa nggak ada, karena nggak ada maknya. Tapi berdasarkan suhu. Ini kalau kita lihat di bahan bakar. Terus kalau kita lihat di pengapian, nah
Pengapian ini dibagi 4, ada netral di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa derajat ini nilainya. Idle kan 1500, itu wilayahnya di sini. Nah, saat kecepatan gigi berapa derajat? Nah, ini ada yang naik, ada yang turun. Makanya bantuan itu tidak selalu naik terus. Ini kalau kita buat ini tidak sama, ini berapa? Ini pengapian. Nah, biasanya kalau timing muda mainnya di sini. Sama di sini. Jadi kita lihat bahan derajatnya. Jadi bukan berapa derajat, 0 derajat, RPM berapa, itu yang dimainkan di sini. Idle kan. Jadi yang ini rubah borot, pengapiannya sedikit mundur, itu jadinya kayak sedar. Ini contoh remen. Jadi di samping ini dua kali banyak, ada CBR, ada motor kayak motor Thailand. Contohnya C125, Honda Manke, itu ada. Ini Vario Beat. Ini kalau Yang lokal ini yang mana? nggak punya aku lokal, tapi temanku yang bikin. Sebenarnya Junar Pro. Bukan Junar Pro, yang Pro. Yang Pro. Pak, ini berarti banyak orang skripsi sama tesis ke jenengan loh Pak? Ya, tapi ya itu masalahnya satu. Banyak anak-anak sekarang S1 Ya. tapi tidak mengerti ilmunya. Anak S1 mesin, apalagi dia sudah ngambilnya fokus di otomotif, nggak ngerti motor bakar. Yang saya ceritakan kemarin, bikin perubahan, inovasi, tapi apa yang diinovasikan? Contoh, motor metik. Motor metik maunya apa? Oh, mau lebih irit dari standarnya. Nah, kondisi saat ini di mesin metik itu apa? Teknologi udah injeksi, ya. Terus kompresinya berapa? Durasi nokenanya berapa? Terus kondisi efisiensi volumetrik itu apa yang kurang bagus? Namanya filter. Contoh, motor kita lepas filter, itu efisiensi volumetriknya meningkat. Motor yang biasanya intake manifoldnya Panjang. L, Ya. patah, kemudian kita bikin tegak, itu sama dengan tujuannya untuk efisiensi volumetrik. Kan dalam keterangan efisiensi volumetrik adalah gimana bahan bakar dan gas dan bahan bakar itu masuk ke dalam mesin 100%. Nah, untuk mencapai efisiensi volumetrik yang mudah adalah dengan udara paksa. Iya. Pernah kan bahasan itu? Bisa mencapai 100% malah lebih dengan udara paksa, bisa turbo cas, bisa super cas. Perbedaannya turbo cas sama super cas adalah kalau turbo cas dia digerakkan oleh gas buang yang memutar turbin primer. Turbin sekundernya dia menghisap udara dari luar untuk dimampatkan, dipreserkan tekanan ke intake manifold. Sementara super cas
Yang menggerakkan fluid primernya adalah engine itu sendiri. Iya. Ibaratnya sama dengan power steering, sama dengan AC. Jadi dia manggil putaran dari. Ada plus minusnya. Kalau supercharge kayak Ninja H2 Iya. itu supercharge, tenaga busnya akan konstan dari mulai bawah. Tapi kalau turbocharge, tenaga busnya baru muncul kalau gasnya menengah ke atas. Gas buang setelah menghasilkan tekanan yang maksimum. Akhirnya untuk mengeliminir, nah contohnya ini melakukan inovasi sebuah problem masalah. Kelemahannya dia di putaran menengah ke bawah. Diciptakanlah namanya variabel turbo di Toyota disebut VNT, di Pajero disebut VGT dan berbagai macam. Tapi kenapa kok disebut variabel turbo? Kisi-kisi bila dari turbonya bisa bergerak. Saat tekanan rendah, dia akan cenderung menutup. Dengan tekanan gas buang sedikit, putarannya sudah maksimum. Saat putaran tinggi, dia lebih membuka supaya tidak terjadi overpressure. Makanya di beberapa mesin turbo digunakan namanya bisa boost control, bisa apa namanya, yang bunyi cas itu loh. Nah itu dia kalau tekanannya ada apa, tekanan kita bikin 3 bar, mesinnya udah upgrade. Artinya kalau standar itu maksimum kan bisa 1,5 bar sampai 2 bar. Kayak mobil ini 2 bar standar gitu ya. Nah kalau kita bikin 3 bar lebih, berarti internalnya harus diperbaiki, stang pistonnya dan lain-lain harus dikuatin karena busnya tinggi. Kemudian turbo ini bisa menghasilkan sampai 4 bar, padahal kita butuhnya 3 bar, berarti ada limit. Iya, ada limit. Tuh, ada yang membocorkan, makanya saat kecepatan tinggi, wah begitu mencapai 3 ke atas dia akan ces gitu, jadi dibocorkan tekanannya. Eh, Ini apa ya? Nah sekarang bahas ini. Untuk spesial toolnya yang diperlukan adalah ini. Cuma kalau untuk pembelajaran tetap saya menyarankan untuk menggunakan SSD. Tapi kalau kita bekerja menggunakan SSD, lama. nah, konsumennya nggak marah, nggak selesai motornya. Nah, SSD ini nanti kalau yang butuh materi mau tutup monggo silakan. Pak, kalau efisiensi maksudnya SSD dan tidak melihat efisiensi waktu ya Pak, lihat efisiensi kasarannya untuk tool dan lain sebagainya atau alat-alatnya nanti bisa rusak atau enggak itu. Nah, biarpun kita nggak pakai SSD, satu, yang penting kita bekerja dengan benar, prosesnya benar. Bisa dipahami tadi? Bisa. Tuh. Yang masalah adalah, maaf ya, di bengkel yang tidak ngerti standar, akhirnya dia nggak tahu torsi ini berapa, Iya. torsi ini berapa. Hanya kita masalah torsi, pengencangannya jadi salah. Pernah lihat kan di bengkel, ini dibuka kulit, wah, padahal Iya. dia 49 Newton, harusnya dengan torsi yang spek itu udah mudah. Berarti dia over torsi. Kalau over torsi yang terjadi apa ini sub ini akan molor. Pernah lihat baut tutup klep yang patah? Pernah. Sekali anak-anak Pernah. praktikum patah. Iya. Sering. Kenapa itu bisa terjadi? Satu, ada bekas sama apa ini enggak benar. Foto dulu. Kita lebok di YouTube ngawur ae. Tangane lho.
Ini loh bos. Begini. Nggak kelihatan. Ya ndak anu bro, kan kok ero, oh iki guru ndi ngono kan kok karek ngetak ae ya, oh iki guru Gunung Kidul lho kelakuane delok ngene. Ya Allah. Kok enek muridnya. Gurune koyo ngono dan ya muridnya. Nah, contoh bahwa tutup klep motor metik kalau kita gambar bentuknya gini ya Pak ya. Ya. Kemudian ini ulir. Kepala baut ini ke cover. Ya. Ini ke bagian Head. silinder head. Kalau torsinya lebih dari 10 Nm, ini dikencangkan bisa menggambarkan apa yang terjadi. Kenapa kamu mudah patah? Coba kalau bautnya ini kita ganti modelnya ini, maaf ini ada jarak. Lebih putar mata mana? Ini atau ini? Yang sini. Betul. Saat ini kita putar melebihi torsi, ini akan menarik. Ini mengecil. Yang betul kan gitu tuh Pak? Mengecil. Karena di sini diam. Kalau di sini, berarti ini kekuatannya di sini semua. Jadi yang ditarik di sini. Saat ini ketarik, ini yang ketarik semua. Yang terjadi adalah di sininya melengkung, tutupnya pecah. Yes. Ini tutup nggak akan pecah, kenapa? Di sini fix. Cuma kebocorannya dipengaruhi oleh apa? Seal. Ring yang ada rubbernya. Jadi makanya kalau praktek anak-anak nggak boleh pakai kunci langsung. Pakai kunci T aja atau pakai tangan, baru pakai torsimeter tadi. Ini udah lock 10. Kalau nggak gitu, begitu praktek yang satu praktek cetol pedot selesai. Hari ini libur. Enggak praktek. Nggak praktek. Bener nggak? Tuh. Kalau di sekolah ini penting. Saya kemarin kan waktu praktek nyervis motor konsumen, saya kan pakai torsi. Final inspection pakai torsi. Kenapa? Lebih pasti udah wis. Kadang-kadang kan kita merasa hebat, kita udah yakin wah nggak usah torsi dah, udah. Oke, sekarang nggak masalah. Tapi kalau over torsi, Iya. depannya ulirnya akan rusak. Kalau ulir sudah miring, ulir yang harusnya segi gini, dia sudah miring, kita torsi 10 Newton, harusnya di situ 10 Newton, dia saya udah tek gini, wah ini berarti pernah kelebihan. Saya mundurkan ke 8. Jadi kalau dia sudah gak merespon, saya ke 8. Kalau terus kan patah atau dol. Oke? Oke. Monggo praktek CVT ini diselesaikan. Habis ini kita praktek ke mesin. Ya. Oh belum, kita trial perbedaannya bel yang tadi washer ini dilepas. Terus sama bel yang tipis, bel yang tebal, nanti saya carikan. Terus di dyno.